Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SMP Muhammadiyah 2 Taman. Kembali lagi di materi kedua tentang berenang, olahraga aktivitas air berenang. Kemarin pada part pertama kita sudah membahas tentang kapan berenang itu pertama kali dilombakan, lalu kolamnya itu berapa meter, lalu gerakannya itu apa saja dalam berenang. Maka di kelas 8 sesuai dengan KD yang saya buat adalah membuat dengan belajar bagaimana cara gaya dada atau gaya kata. Sebelum mengenal bagaimana cara kaki bergerak, bagaimana cara tangan bergerak, kita belajar gaya dada sendiri ya, atau gaya dada itu apa sih. Jadi gaya dada atau yang bisa disebut adalah gaya kata. Gaya dada adalah gaya kata karena terinspirasi dari kata berenang. Jadi gaya dada yang dilakukan adalah dengan cara menggabungkan antara gerakan kedua tangan membuka dan kedua kaki yang secara bersamaan mendorong ke belakang, sehingga adanya tenaga atau adanya dorongan yang menyebabkan tubuh atau badan kita terdorong ke depan dengan posisi di dalam air atau di air seperti itu. Jadi gaya dada ini saya bagi menjadi gerakan tangan, lalu gerakan kaki, ada gerakan di dalam air, lalu gerakan mengambil nafas atau bernafas. Yang pertama kita belajar tentang gerakan teknik dada, gerakan gaya dada di dalam air. Bagaimana sih gerakannya? Yang pertama adalah posisi badan kita harus sejajar dengan seluruh tubuh. Posisi kepala harus sejajar dengan tubuh. Kenapa harus seperti ini? Karena jika posisi kepala sedikit ke atas, maka tubuh kita akan sedikit tenggelam, kaki kita tenggelam. Jika kepala kita terlalu ke bawah, maka tubuh kita akan kaki kita akan terlalu ke atas, jadi posisi kita akan bergerak ke dalam. Jadi kalau kita sejajar maka kita dapat bergerak ke depan, jadi gerakan kita lebih gampang dan lebih cepat seperti itu. Lalu bahu, paha, dan kaki berada dalam satu garis horizontal lurus. Jika kepalanya lurus dengan tubuh, maka paha, badan, dan kaki juga harus lurus dengan tubuh atau horizontal, garis lurus ya, horizontal. Lalu yang ketiga adalah jaga paha. Jaga posisi paha tidak terlalu turun di dalam air. Dengan bagaimana cara menjaga paha tidak terlalu turun? Posisinya adalah posisi kita harus kepalanya harus lurus dengan tubuh, tidak terlalu ke atas. Kalau kepala terlalu ke atas maka paha atau kaki kita akan turun. Jadi kepala yang paling penting di sini ya. Lalu yang keempat adalah bahu dan leher serileks mungkin. Jadi kedua bahu atau leher tidak boleh kaku di sini. Jadi kita harus rileks. Jika dalam berenang kalau anak-anak rileks, maka posisi badannya atau posisi badan semakin ringan. Jika anak-anak kaku, maka posisi badan akan berat. Jadi kalau berenang harus rileks ya. Yang selanjutnya adalah gerakan tangan. Posisi gerakan tangan dalam gaya dada itu bagaimana? Yang pertama ada dua cara. Itu pertama kalau dalam gerakan dada yang pertama adalah buka, tarik, buka ya, dibuka, ditarik ke belakang lalu kembali. Membuka, tarik ke belakang, kembali. Jadi dua itu aja. Tiga ya. Jadi tiga. Jadi dalam gerakan gaya dada tangan dibuka, mendorong ke belakang dan kembali ke depan. Yang pertama adalah tak perlu menggerakkan kedua tangan terlalu lebar. Jadi tidak terlalu lebar tangannya karena dorongan juga datang dari kaki, bantuan dorongan juga datang dari kaki. Lalu yang kedua adalah tangan bergerak membuka ke samping. Tangannya membuka ke samping secara bersamaan kedua tangan, lalu kedua tangan kembali ke posisi awal di depan. Jadi dibuka ke samping, didorong ke belakang, dibuka, didorong dan kembali lagi ke depan. Seperti itu. Tidak boleh setelah mendorong tetap di belakang, tidak. Jadi setelah membuka
mendorong, posisi kita kembali ke depan, lurus lagi ke depan. Nah, itu posisi tangan sorry. Lalu setelah posisi tangan, gerakan kaki. Nah, gerakan kakinya adalah yang pertama adalah jika tadi tangan adalah membuka, menarik dan kembali, jika kaki adalah ada gerakannya adalah ditarik, ditekuk, lalu dorong dan kembali. Oke, tarik, tekuk, dorong, kembali lurus. Nah, pertama adalah tarik kedua lutut sampai dengan posisi seperti katak, kaki katak menyamping ya. Tarik kedua lutut dan dibuka, lalu posisi lutut lebih lebar. Nah, dibuka kan ya. Posisinya lebih lebar dari kedua paha. Nah, posisinya lututnya harus lebih lebar dari kedua paha dan didorong ke belakang dengan telapak kedua kaki. Jadi posisi mendorongnya bukan dengan punggung kaki tapi dengan telapak kaki. Lalu yang ketiga adalah kedua kaki kembali lurus dan rapat. Jadi setelah ditarik, tarik, dorong, lurus, tarik, dorong, lurus. Itu adalah gerakan dalam gerakan gaya dada, gerakan dorongan kaki dalam gaya dada. Yang terakhir adalah gerakan bernafas. Bagaimana sih cara mengambil nafas dalam berenang, khususnya gaya dada? Yang pertama adalah saat bahu terangkat, saat bahu kedua tangan bergerak, maka posisi wajah kita kan naik itu. Nah, usahakan saat bergerak membuka tangan tadi, gerakan tangan seperti yang menarik lalu mendorong dan kembali, itu diusahakan pada saat itu posisi bahu kita juga terangkat naik dan kepala kita juga naik. Lalu saat kepala naik ke permukaan air, lah itu adalah cara yang terbaik untuk mengambil nafas. Saat kepala naik, kita mengambil nafas dengan mulut. Saat dengan mulut seperti ada di gambar dengan mulut, lalu saat tangan kembali ke depan, kita kembali memasukkan kepala di dalam air lalu membuang nafas. Nah, jadi nafasnya tidak ditahan ya. Kalau dalam berenang nafas jangan ditahan. Jadi ada saatnya kita membuang nafas dengan hidung pada saat di dalam air. Jadi pada saat kepala sudah masuk, kita membuang nafasnya di dalam air dengan hidung. Jadi saat kepala naik ke atas, keluar, kita mengambil dengan mulut. Lalu saat kepala kembali ke air, maka kita mengeluarkan nafas itu dengan hidung, tidak ditahan. Oke. Nah, dari keempat bahasan ini anak-anak bisa mencoba di rumah, atau mungkin ada anak-anak yang mengikuti les atau private les renang atau mengikuti klub, pasti juga bisa melakukannya. Jadi jika anak-anak sudah bisa, maka diperbaiki gerakannya, diperbaiki catatan waktunya. Insya Allah nanti jika ada kesempatan mengikuti lomba, bisa berguna atau bermanfaat gerakan ini. Karena gerakan terbaik, maka catatan waktu yang ditempuh anak-anak pasti juga baik. Seperti itu. Sekian dari penjelasan di part kedua tentang berenang. Semoga anak-anak bisa sehat selalu di rumah dengan beraktivitas. Jadi tetap sehat, tetap belajar dan tetap berolahraga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.